untuk menyokong pelayanannya, karena dia tidak ingin dipakai hal-hal yang demikian sebagai batu sandungan. Tapi oleh mereka justru dipakai kesempatan untuk tidak memperhatikan. Itu pun tidak benar, saudara. Itu pun tidak benar. Yang apa menjadi ungkapan Rasul Paulus itu ada satu teguran untuk jemaat Galatia itu, untuk memperhatikan mereka yang sudah mendedikasikan diri untuk melayani firman Tuhan. Sehingga dari sini kita sebetulnya juga boleh mendapatkan satu berkat. Tadi pagi Ibu Kopi di Taman Bar juga mengatakan, kamu jemaat di sini memang harus mensupport Pak Andi. Di mana seseorang berada di gereja itu, saudara, disitulah kita boleh mendoakan, disitulah kita juga boleh di dalam kasih menopang. Sehingga dari sini, saudara, saya juga pernah mendapatkan satu kesaksian dari Roris yang ada di Taman Bar. Dia katakan yang menopang gereja dia itu bukan 70%, bukan 50%. Yang menopang untuk gereja ini tetap bisa berjalan dan melayani, melanjutkan pelayanan Tuhan itu hanya 10%, saudara. Luar biasa. Itukah sebetulnya yang menjadi kenyataan dalam community Kristen? Berkat Tuhan itu mereka ambil sendiri, tanpa mereka mempedulikan pelayanan Tuhan. Sehingga dari sini kita juga boleh mendapatkan kelanjutannya. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Tidak akan ada orang yang bisa menyembunyikan diri dengan berdalih-dalih, dengan berandai-andai, saudara. Di mata Tuhan semuanya terbuka. Tuhan tidak bisa dikibulin, istilahnya begitu. Tidak bisa dikibulin. Tidak bisa dikibulin, saudara. Sehingga dari sini kembali satu peringatan yang baik. Janganlah kita menjadi sesat, mengibulin Tuhan. Biarlah apa yang menjadi bagiannya Tuhan kita berikan Tuhan kepada Tuhan. Dan apakah yang menjadi keharusan kehidupan sebagai orang Kristen, yaitu hidup di dalam Tuhan. Disitulah saya dan saudara juga harus hidup. Tidak hidup di dalam daging. Karena dikatakan jikalau saya dan saudara ataupun mereka hidup di dalam daging, mereka akan menuai kebiasaan dari dagingnya, kebinasaan dari dagingnya. Dan barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Sehingga kembali, saudara, hanya satu peringatan. Akankah kita tetap akan menyembunyikan hidup kita di hadapan Tuhan? Tidak bisa. God is not mocked. Tuhan tidak bisa dipermainkan. Saudara bisa baik-baik di sini, hati saudara jahat, mulut saudara jahat, mulut saya jahat, saudara. Tuhan tahu. Tuhan mengerti. Bukan hanya persoalan dan problem kita, kejahatan kita juga Tuhan mengerti. Jangan sembunyikan. Bereskan dengan Tuhan, supaya rejoicing in your heart itu boleh dikembalikan dan saudara dapatkan. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Menghadapi jemaat Galatia yang demikian, saudara, mereka yang dengan setia itu melayani bisa lelah dan lemah. Menghadapi pengacau, ada jemaat yang rusak akhirnya karena terkacau, saudara. Tetapi Rasul Paulus memberikan satu encouragement. Setialah. Setialah. Sebetulnya Tuhan sendiri sudah menyediakan satu bagian yang indah bagi mereka yang tetap setia. Dan setialah, saudara. Setialah melayani Tuhan. Bertumbuhlah di dalam Tuhan. Karena saudara tidak akan kecewa. Saya tidak akan kecewa. Kita lebih kecewa karena kita tidak mendapatkan apa yang kita ingini di dunia ini. Sebetulnya kita harus kecewa lebih jika kita tidak
memenuhi panggilan Tuhan sebagai orang yang sudah diselamatkan. Itu saudara, itu yang kembali kita harus berubah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Bukan untuk dimanipulasi, bukan untuk sub-community, tetapi dengan tujuan supaya mereka, saudara seiman yang kekurangan itu, boleh sehat dan bisa melanjutkan pelayanan Tuhan. Demikian juga bagi mereka yang belum di dalam Tuhan, supaya mereka juga boleh mengerti ada Tuhan yang mengasihi mereka, di mana Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang itu. Kebanyakan mereka bukan orang percaya, tetapi dari situ Yesus menaruh belas kasihan, dan dari situ mereka sebetulnya nantinya bisa melihat siapakah Yesus itu. Sehingga apapun saudara yang saya dan saudara perbuat, tidak ada tujuan pribadi, tidak ada agenda pribadi, tidak ada keinginan pribadi seperti Farisi, ahli-ahli Taurat di dalam kehidupan orang Kristen. Tetapi dengan kesimpulan bahwa saya dan saudara memang dipanggil di dalam anugerah untuk hidup di dalam hukum kasih dengan pertolongan Roh Kudus Tuhan yang Tuhan sudah meteraikan di dalam diri kita. Kalau kita kembali ingat minggu kemarin, Pak Petrus mengatakan, jikalau orang itu sudah menerima Tuhan Yesus dan Roh Kudus tinggal diam di dalamnya, dia tidak akan betah hidup di dalam dosa. Tapi kembali di sini, biar kita diingatkan, jika kita boleh melihat saudara kita juga yang terjatuh, kita boleh merestorasi dengan lemah lembut. Kita boleh memberikan satu encouragement, bukan dengan mulut yang justru menyebarkan kehancuran dan kerusakan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih jika di sore hari ini kami diingatkan, kami anak-anak-Mu yang sudah hidup di dalam anugerah-Mu Tuhan, hidup di dalam Roh, hidup dituntun untuk kami juga boleh Engkau bentuk, Engkau pakai, Engkau jadikan berkat. Bapa, ampuni Tuhan, seberapa banyak kami tidak peduli akan waktu, akan keuangan yang Tuhan sudah limpahkan, yang Tuhan sudah berkatkan kepada kami masing-masing. Kami pakai sendiri, kami habiskan sendiri tanpa kami mempedulikan akan pekerjaan, akan pelayanan. Terlebih di mana Engkau boleh tempatkan kami, untuk kami juga boleh memiliki home church. Tolong Tuhan, jika ini boleh membuka hati kami. Engkau sedang boleh bekerja, Engkau sedang boleh berkuasa, dan Engkau sedang boleh memberikan sukacita bagi kami yang mau dibentuknya, bagi kami yang mau dijamah dan dirubahnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan biarlah kami saat ini juga boleh berdoa untuk Pak Andi yang masih ada di Indonesia. Nyatakan kasih-Mu, nyatakan perbuatan-Mu melalui pelayanan Pak Andi sana. Jaga lindungi Bapak, persiapkan untuk boleh kembali ke Amerika ini dengan selamat. Biarlah Engkau juga yang boleh menjaga, memberikan kesehatan, kepulihan untuk Ibu Andi, berikan sukacita. Demikian juga Ivani bersama keluarga yang ada di Hawaii. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh berdoa untuk setiap daripada pengurus, aktivis, dan keseluruhan daripada jemaat kembali untuk Engkau juga terus bekerja melalui hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, hari Minggu, di mana Tuhan sudah berikan waktu untuk Tuhan juga boleh berkarya. Sedikit demi sedikit Engkau boleh ajar kami dengan lemah lembut, Engkau boleh bawa kami, Engkau boleh tuntun kami